Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga masih menikmati indahnya kehidupan dan juga hidayah di atas iman dan Islam. Alhamdulillah kita juga masih semangat untuk menuntut ilmu dan beramal untuk bekal kita. Walaupun ini cuacanya lagi mendung bahkan hujan Bu ya, tidak mengurangi semangat kita insyaallah. Dan ini berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya kita ini kan sedang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat merendahkan sayapnya untuk mereka yang menuntut ilmu. Dan malaikat juga memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penuntut ilmu, ridham bima sana', karena malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa hatta al-hitan, ikan-ikan yang di lautan, wan namlah, dan juga semut-semut yang di lubang, semuanya memohon ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Walhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, insyaallah ta'ala saat ini kita akan mengkaji satu tematik, dan nanti jikalau dimudahkan Allah kita pilih satu buku yang mungkin saja belum pernah dibahas atau sudah pernah dibahas tapi belum selesai. Kita lihat nanti buku pegangan apa yang cocok jikalau kita bisa rutinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Materi kita saat ini, tema kita adalah tentang sebab-sebab kegalauan dan obatnya. Sebab-sebab kegalauan hati dan obatnya. Sebagaimana kita ketahui ibu-ibu, bahwa kita sebagai manusia, baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda, itu diciptakan dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan manusia, yang menunjukkan keterbatasan manusia, yang menunjukkan betapa manusia sangat butuh akan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh akan menghambakan, butuh akan doa, tawakal, dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sifat manusia, misalkan Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu da'ifa, kami ciptakan manusia itu sangat lemah. Ya, kalau kita lihat memang manusia ini sangat lemah. Ya, terlambat makan, apa yang dirasakan Bu? Ya, lapar, pusing, ya. Kemudian masuk kehujanan, masuk angin, ya. Pokoknya dikit-dikit ya menunjukkan kelemahan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa kanal insanu qatura, manusia itu cepat berputus asa. Sedikit kena masalah langsung galau. Sedikit kena problem masalah langsung putus asa. Kebanyakannya demikian. Kemudian juga sifat dasar manusia itu ingin cepat-cepat, serba instan. Ya, tergesa-gesa. Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal,
manusia itu diciptakan dengan sifat penuh ketergesa-gesaan. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu biasanya ingin cepat-cepat. Manusia itu ingin cepat-cepat. Ya, walaupun ada beberapa hal yang bagus cepat-cepat. Contohnya ketaatan kepada Allah, salat berjamaah ketika tiba waktunya, seperti itu ya. Membayar dan melunasi hutang, atau misalkan menikah, misalkan bagi yang belum menikah. Nah, itu semuanya disunnahkan dipercepat. Tapi secara umum ketergesa-gesaan ini adalah daripada syaitan, dan itu sifat dasar bawaan penciptaan manusia. Kemudian juga manusia itu senang berkeluh kesah. Ya, manusia itu senang berkeluh kesah. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit dia ya tidak terima dan tidak puas terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat dasar yang lainnya. Nah, salah satu sifat dasar manusia adalah hatinya itu cepat berbolak-balik. Hatinya itu sangat rentan atau rapuh, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, yang hatinya diisi dengan iman dan juga ketauhidan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada beberapa penyebab kegalauan, dan juga Islam menjelaskan sebagaimana difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya, obat-obat dan solusi supaya menghalaukan kegalauan tersebut. Maka seorang muslim, ya, hati mereka senantiasa tenang, senantiasa bahagia, senantiasa senang, optimis, semangat, berbaik sangka, dan senantiasa berharap sepenuhnya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja. Penyebab-penyebab kegalauan, di antara penyebab kegalauan, sebetulnya penyebab kegalauan itu sangat banyak, tetapi kita sebutkan beberapa di antaranya, atau 9 di antara begitu banyak sebab kegalauan. Sebab kegalauan yang pertama adalah melakukan kesyirikan. Sebab kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka efek dan dampaknya juga luar biasa. Inna syirka la dzulmun azim, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa, Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang dia berbuat kesyirikan, amalnya akan terhapus semuanya dan dia termasuk orang yang merugi. Maka pangkal utama, sebab yang paling pertama yang menyebabkan seseorang itu galau, sedih, penuh ketakutan, tidak pernah tenang, itu jikalau dia tidak beriman. Dia tidak berislam, atau dia beriman dan berislam tapi jatuh dalam dosa kesyirikan. Nah, kesyirikan ini kan ada detailnya dalam pembahasan tauhid. Pembagian kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, dan lain semacamnya. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam suratul Hajj, dalam surah Hajj ayat ke-31, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'." Barang siapa yang dia berbuat kesyirikan bagaikan seseorang yang jatuh dari langit, diterbangkan angin, atau dia disambar oleh burung yang sangat besar di angkasa, kemudian jatuh di tempat yang membinasakan dia, yang akan mencelakakan dia. Ini perumpamaan seseorang yang berbuat kesyirikan, bagaikan seseorang yang jatuh dari atas langit atau dari atas gunung, diterbangkan angin, atau dia diterkam oleh binatang yang sangat buas, atau jatuh di tebing yang terjal, atau jatuh ke bumi kemudian mati.
Demikianlah perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Maka di dalam Islam tidak ada kamus yang namanya perdukunan, tidak ada yang namanya zodiak, tidak ada yang namanya tatayur atau merasa sial dengan sesuatu, tidak ada jimat-jimatan, tidak ada tawasulan, tidak ada juga mengkultus individukan seseorang atau apalagi itu kuburan atau orang yang telah meninggal. Jadi kesyirikan. Kalau kita enggak mau galau, kita mau tenang, kita murnikan tauhid kita dan jauhi dosa kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kezoliman. Kezoliman ini ada 3, ibu-ibu. Kezoliman kepada Allah berupa kesyirikan dan dosa. Kemudian kezoliman kepada Allah maksudnya berupa kesyirikan, kezoliman kepada diri berupa dosa, dan kezoliman kepada orang lain kalau mengambil hak orang lain atau mencederai kehormatannya, menuduh misalkan, menggibah, memfitnah, itu dari sudut kehormatan. Dari sudut harta misalkan mencuri hartanya, menipunya, atau meminjam tanpa ada niat untuk mengembalikan, atau hak-hak yang lainnya. Kezaliman adalah sebab kegalauan. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsihi fadha'altuhu muharrama fala tadhalamu." Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan atas kalian, maka janganlah kalian menzalimi satu dengan yang lainnya. Kalau secara sadar dan kita tahu, jelas kita tinggalkan. Kalau kita tidak sadar dan tidak tahu, tidak merasa, maka sesekali kita ingatkan tentang hak-hak manusia kalau ada yang belum diselesaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Hadis riwayat Bukhari. Kezaliman itu adalah kegelapan, terlebih lagi pada hari kiamat. Maka para ulama menjelaskan kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan pada wajah, kegelapan pada hati. Otomatis kalau hati gelap kan gampang galau. Ya, seperti itu. Kemudian kegelapan nanti di alam barzakh sampai berlanjut kegelapan di yaumil qiyamah dan alam akhirat. Maka kita hindari kezaliman, kita minimalisir dan berusaha mengembalikan hak orang lain atau meminta maaf atau meminta diputihkan jikalau kita tidak sanggup. Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua. Biasanya usia 30-an, 40-an perlu ada checklist khusus. Ya, kalau ada hak-hak orang lain yang misalkan belum dikembalikan karena keterbatasan atau belum mampu, ya sambil diingat dan dicatat, kemudian kita minta maaf, minta diputihkan kalau nggak mampu, kalau mampu maka dikembalikan secara langsung atau secara bertahap. Adapun yang ketiga, sebab kegalauan adalah banyaknya dosa. Secara umum, dosa adalah penyebab kegalauan. Dosa adalah penyebab kegalauan. Dan dosa ini uniknya ibu-ibu, kadang-kadang tidak langsung menyebabkan hukuman. Setiap dosa ada konsekuensi sanksi dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak serta-merta langsung saat itu atau hari dan minggu, bulan itu. Para ulama menyebutkan terkadang aku menemukan satu kesulitan, dan setelah aku ingat-ingat, itu adalah sebab dosa yang aku lakukan
40 tahun yang lalu. Jadi terkadang seseorang itu dihukum masa tua karena dosa yang dilakukan di waktu masih muda. Didiamkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan definisi tentang dosa, Rasulullah SAW menyatakan, apakah itu dosa? Beliau menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sim'an, di mana beliau menyatakan, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Yang namanya dosa itu kalau dilakukan akan menimbulkan sesak dan kegalauan di dada, dan engkau malu kalau sampai diketahui dan dilihat oleh manusia. Jadi dosa itu ketika dilakukan akan ada kegalauan. Kita malu kalau diketahui manusia. Kalaupun ada enaknya hanya sebentar saja, tapi penyesalannya sepanjang masa. Adapun ibadah, walaupun capek saat itu, tapi akan terasa manis sampai sepanjang usia kita. Di dalam Al-Quran sangat banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa, bahwa dosa adalah sebab semua musibah. Wa ma asabakum, apapun yang menimpa kalian daripada hal yang tidak enak, fabima kasabat aidikum, itu semuanya adalah sebab kena ulah kalian, karena sebab ulah kita. Maka obatnya tentu saja adalah taubat dan istighfar, dan nanti akan kita bahas. Dari Hakam bin Utaibah, dia berkata, idza kathurat junubul abdi, kalau seorang hamba yang biasa taat dia melakukan dosa, kalau seorang hamba melakukan dosa, walam yakun lahu minal amali ma yukaffiru dzunubahu, dan amalnya tidak cukup untuk menghapus dosanya, ibtalahu Allahu bil hammi, Allah Ta'ala akan coba dia dengan musibah atau kegalauan, sehingga musibah dan kegalauan tadi otomatis akan menghapus dosanya. Jadi kalau kita orang beriman itu kan, kalau dia melakukan dosa, nyesel, sesak, galau, sedih, tobat, nah itu adalah penghapus dosa dia otomatis. Bahkan duri yang menusuk kaki kita, bahkan galau yang ada di hati kita, nggak tahu ini kok saya belakangan ini galau, ya kan, sedih, risau, itu berarti ada dosa. Dan kegalauan tadi adalah reaksi karena masih ada iman di hati kita. Nah itu sebagai penghapus juga galau itu, seperti itu. Yang keempat, sudah 3 Bu ya. Tadi kesyirikan, kezaliman, dosa. Yang keempat adalah ambisi terhadap dunia. Ambisi yang berlebihan terhadap dunia. Rasulullah SAW menyatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah awal mula yang memicu seseorang melakukan semua kesalahan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW beliau menyatakan, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang ambisi dia lebih besar akhirat daripada dunia, ja'alallahu ginahu fi qalbih, Allah Ta'ala jadikan hatinya merasa kaya dan cukup. Wa jama'alahu syamlahu, Allah Ta'ala kumpulkan kekuatannya. Wa atathud dunya wa hiya ghagimah, dan dunia datang kepada dia dalam kondisi dia
tidak terlalu menginginkan. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah ambisi terbesar dia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah Ta'ala jadikan kemiskinan terbayang di pelupuk matanya. Wa faraqa alaihi syamlah, Allah Ta'ala hilangkan kekuatan dan semangatnya. Walam yatihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan dia tidak mendapatkan rezeki dunia kecuali yang sudah ditakdirkan dan tidak lebih. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyatakan, an-nasu fid dunya mu'adzabuna ala qadri himmamihim biha. Hati manusia akan disiksa dengan kegalauan sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap dunia. Makin cinta terhadap dunia, berarti galaunya makin banyak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dunia itu tidak didapatkan, diimpikan dan dihayalkan. Tidak didapatkan kecuali dengan keletihan. Ketika sudah dapat, pasti merasa tidak cukup dan selalu kurang. Makin dapat banyak, lama-kelamaan ujungnya adalah kebosanan. Ini rumus dunia, ibu-ibu. Dunia itu kalau nggak ada di tangan, pasti menjadi hayalan dan impian. Kalau sudah di tangan, ketika berusaha mendapatkannya, pasti disertai dengan keletihan dan kecapean. Kalau sudah dapat, pasti selalu merasa apa tadi? Kurang. Makin bertambah harta dunia, ujungnya apa, Bu? Kebosanan. Maka ada orang biasanya naik sepeda, aduh bosan, pengennya sih naik motor, ya kan? Pas sudah dapat beli motor, waduh bosan, enaknya beli mobil. Pas sudah dikasih rezeki mobil bekas, waduh mobil bekasnya enak betul, pengennya mobil yang baru. Demikian seterusnya. Ya, ini yang dimaksud dengan dunia. Hati manusia disiksa dengan kegalauan, kata Imam Ibnu Qayyim, kadarnya sesuai dengan apa tadi? Kecintaan terhadap dunia. Maka ada perkataan yang bagus untuk diingat, jadikan dunia itu di tangan atau di rekening, jangan jadikan dunia itu di hati. Sudah nggak ada di tangan, adanya di hati, wah itu galau betul. Ya, kalau ada di hati, ada di tangan, masih lumayan, dan itu juga tercela, galau. Yang ideal itu bagusnya adalah dunia ada di tangan, tapi tidak ada di hati. Yang kelima sebab kegalauan adalah lilitan hutang. Nah, ini juga kita memahami hati manusia itu pasti galau kalau punya hutang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, la takhifu anfusakum ba'da amniha. Kalau kalian tidak punya hutang, itu adalah ketenangan. Jangan kalian takut-takuti dan menjadikan hati kalian risau dan galau dengan cara memperbanyak hutang. La takhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian jadikan hati kalian galau sesudah dia aman. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasul yang menyebabkan hati yang awalnya tenang dan aman menjadi galau? Kata Rasulullah SAW, itu adalah tumpukan dan lilitan hutang. Berbahagialah mereka yang tidak punya hutang. Semoga semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man faraka ruhuhu jasadah, barang siapa yang ketiga dia ruhnya berpisah dengan jasad, maksudnya saat dia wafat,
wa huwa bari'un min thalath, dan dia terlepas daripada 3 hal, maka dia pasti aku jamin masuk surga, kata Rasulullah. Yang pertama adalah al-gulul, penyelewengan harta yang diamanahkan, atau bisa disebut dengan korupsi. Wad-dain, dan juga hutang. Wal kibr, dan juga kesombongan dalam hati. 3 hal ini kalau nggak ada pada kita sesudah iman tentu saja, dan tidak berbuat kesyirikan, kita nggak pernah menyalahkan amanah harta yang dititipkan, nggak ada hutang, dan nggak ada kesombongan, maka pasti masuk surga. Maka Rasulullah SAW menyatakan kegalauan hutang itu akan menyebabkan kegalauan. Yang ketujuh, selalu ingin tahu urusan orang lain. Kalau bahasa saat ini kepo, Buya. Hah? Oh, 6 ya. Berarti lagi galau juga nih. Sampai nggak ngelihat. Atau langsung kepo tadi. 6. Tidak menikah bagi yang belum menikah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala menciptakan bagi jiwa-jiwa kalian pasangan, yang dengan berpasangan lewat pernikahan kalian merasa tenang hati kalian dan tidak galau. Dan Allah Ta'ala jadikan di antara kalian dan pasangan kalian rasa cinta dan saling menyayangi. Maka di antara mereka yang diliputi oleh kegalauan adalah orang yang dengan takdir Allah belum menikah, jomblo misalkan, dia belum menikah, maka itu penuh dengan kegalauan, sebab memang fitrahnya manusia itu mempunyai pasangan. Ini yang ke-6. Ya, di Indonesia saat ini angka pernikahan turun drastis kalau kita lihat datanya. Banyak orang yang takut menikah. Penyebab salah satu, angka kelahiran juga ikut menurun drastis. Kalau zaman kita kecil dulu ada namanya BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mungkin ibu-ibu masih ingat ya. Selalu dipropagandakan cukup 2 anak saja. Saat ini pemerintah sudah memotivasi supaya punya anak lebih daripada 2, supaya menikah, supaya punya anak minimal 3, ibu-ibu. Kenapa sebabnya? Sebab angka yang menikah menurun drastis. Yang kedua, di Indonesia saat ini rata-rata datanya yang menikah, pasangan menikah, punya anak cuma 2,1%. Berarti masing-masing pasangan punya anak hanya rata-rata, kalau dirata-ratakan itu adalah 2, lebih dikit, 2,1. Idealnya penduduk itu kan perkembangan penduduk itu piramid bentuknya. Yang atas puncak, yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, lebih banyak. Saat ini sudah mulai garis tegak, yang di atas bapak dan ibu, ayah dan ibu, yang di bawah cuma 2 anak. Dan ini terancam seperti yang mengancam negara lain, Korea, Jepang, Singapura. Itu bahkan di Jepang, Korea banyak sekolah SD yang
tutup, nggak ada lagi anaknya. Takut nikah, takut punya anak. Nah, ini tambahan saja. Yang ketujuh, sebab kegalauan adalah kepo, selalu ingin tahu urusan orang lain dan sedikit-sedikit heboh, kemudian diviralkan. Seperti itu. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa ya? Intinya dia senang ngurusin urusan orang lain, selalu saja ingin tahu. Ya, ini menyebabkan kegalauan, ibu-ibu, hati-hati. Apalagi kalau yang punya medsos, pengen tahu aja, begitu ya. Umar bin Khattab, beliau berkata, "Alaikum bidzikrillah." Banyakilah zikir kepada Allah. Wa iyyakum dzikrun nas wa umurihim. Dan jauhilah perkara manusia dan urusan mereka. Enggak usah dipikirkan urusan orang lain. Cukup husnudzon dan didoakan kalau kenal dia sesama muslim. Seperti itu. Iya, kadang-kadang kan cepat heboh, padahal belum tahu betul atau tidak. Kadang-kadang dibincangkan dan itu gibah masuknya. Ya, seperti itu. Hati-hati, kita tidak boleh terlalu kepo atau selalu ingin tahu yang tidak penting, sebab itu akan melahirkan apa tadi? Galau. Yang selanjutnya adalah iri dan hasad kepada orang lain. Iri dan hasad kepada orang lain. Yang dimaksud adalah di dalam masalah rezeki. Allah Ta'ala dengan hikmahnya telah memberikan rezeki berbeda-beda antara si fulan dengan fulan yang lain. Kalau kita iri dan hasad, itu seakan-akan kita tidak ridha dengan pembagian daripada Allah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Warda bima kasamallahu laka takun agnan nas." Ridhalah terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah terhadap manusia daripada rezeki harta di dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagikan rezeki manusia. Si fulan dapat sekian pada usia sekian, si fulanah dapat sekian. Kalau kita ridha, berarti kita ridha dengan pembagian daripada Allah. Kalau kita tidak puas, iri dan dengki, maka itu akan melahirkan kegalauan, dan itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Termasuk juga melahirkan kegalauan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lanjutan tadi, wala tukthirud dhahika, janganlah engkau perbanyak tertawa lepas. Ya, tertawa, bercanda, kalau kebanyakan itu juga akan melahirkan kegalauan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau melihat manusia di atas kita, unzur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah daripada engkau. Jangan lihat orang yang lebih di atas dalam masalah dunia, dan berlaku kebalikan dalam masalah akhirat. Yang berikutnya, yang ke-8, kurang bersabar dan tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan, kata para ulama, ujian yang menimpa manusia itu bukan karena kurangnya harta, tapi kurangnya kesyukuran kepada Allah. Kita lihat misalkan bagaimana hidupnya Rasulullah. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Jadi Rasulullah itu dalam 3 hari nggak pernah kenyang, Bu. Pasti dalam 3 hari itu ada merasakan rasa lapar 1 hari minimal. Bahkan Aisyah menceritakan pernah satu saat
selama 3 bulan api tidak menyala di rumah kami. Maka para sahabat bertanya, apakah yang kalian makan? Kata Aisyah, air putih dan kurma. 1 hilal, 1 hilal, 1 hilal. 3 hilal, berarti berapa bulan, Bu? 3 bulan nggak pernah masak. Ya, berarti keadaan kita bukan kurang harta, tapi kurang bersyukur kepada Allah sehingga bisa galau. Demikian juga kalau dapat musibah, kurang tebalnya sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga galau. Maka Rasulullah SAW bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadi, kalau kita bangun badan sehat, ya, aminan fi sirbi, kita merasakan keamanan, lahu qutu yaumi, kita mendapatkan makanan hari itu cukup, faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha, seakan-akan kita menjadi orang yang paling kaya. Yang penting sehat, punya rumah, aman, tenang, ada makanan, gak punya hutang, Masya Allah. Itu luar biasa, Bu, ya, subhanallah. Tenang, gak galau. Yang berikutnya adalah, ya, sudah kita bahas tadi, sebab-sebab kegalauan. Berarti obatnya, ibu-ibu, yang pertama adalah mempelajari dan mengamalkan tauhid, mengikhlaskan hati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita ikhlaskan hidup kita, ibadah kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, kalau lagi galau banyaki sujud, ibu-ibu. Kalau galau ambil wudu, sholat 2 rakaat. Habis itu serahkan pada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur segalanya. Ya Allah, aku sedang galau. Aku serahkan masalahku kepada Engkau. Aku tawakal kepada Engkau. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, insya Allah hilang galaunya. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla rak'atain. Adalah Rasulullah SAW ketika galau, beliau ambil wudu, sholat 2 rakaat. Jadi kalau misalkan di antara kita galau, ambil wudu, sholat 2 rakaat, insya Allah tenang. Kemudian yang ketiga, ridho dengan takdir Allah. Kegalauan, keluh kesah, apalagi putus asa, itu menambah kegalauan dan tidak memecahkan masalah. Bukannya solusi, justru tambah galau. Maka hendaklah kita beriman dengan takdir Allah dan ridho. Ya Allah, apa yang terjadi merupakan takdir Engkau. Apa yang sudah Engkau takdirkan tidak mungkin lepas. Apa yang Engkau tidak takdirkan tidak mungkin menerima. Dan setiap kejadian dan takdir yang menimpa pasti ada hikmahnya. Kita ridho dan beriman dengan takdir Allah. Itu adalah obat kegalauan. Obat kegalauan. Seperti itu. Yang selanjutnya, banyak mengingat akhirat, cinta akhirat. Tadi kan sebab kegalauan, kalau terlalu ambisi terhadap dunia. Kalau terlalu ambisi terhadap dunia. Kalau kita cinta akhirat tadi, hati kita akan merasa kaya, kita akan menjadi semangat dan penuh kekuatan. Kemudian dunia akan datang menyerahkan dirinya kepada kita. Tapi kalau kita cinta dunia, yang terbayang di pelupuk mata kemiskinan, hati selalu galau, semangat kita hilang, dan tidaklah kita dapatkan dari dunia kecuali yang dicatat dalam takdir kita. Yang ketujuh, kelima ya. Bersabar dan syukur. Ini tadi sudah kita bahas juga. Mempertebal kesabaran dan memperbanyak
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tidak kepoan, sibukkan dengan ibadah, nuntut ilmu dan urusan kita yang lebih penting baik dunia atau akhirat. Iya. Tidak kepoan. Yang selanjutnya banyak membaca Al-Qur'an, zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna hadhil quluba aw'iyatun fashghiluha bil Qur'an." Hati manusia itu bagaikan wadah. Jadi hati kita itu bagaikan wadah bejana, ibu-ibu. Tergantung kita ngisi bejana tadi dengan apa. Kalau isinya ambisi dunia, kalau isinya adalah kesyirikan, kalau isinya adalah iri dan dengki, kalau isinya adalah kepoan terhadap urusan orang lain, apa yang kita dapatkan? Wadah tadi galau isinya. Tapi kalau kita isi dengan Al-Quran, Masya Allah, hati kita menjadi tenang. Allah Ta'ala tidak menjadikan pada satu hati itu dua hal yang berlawanan. Seorang laki-laki tidak mungkin punya dua hati yang berlawanan. Kemudian kita perbanyak membaca Al-Quran. Kalau malas, kata para ulama, coba bayangkan. Kalau kita membaca Al-Quran itu pahalanya, ibu, satu huruf membaca Al-Quran dibalas dengan berapa? 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Satu halaman, ada yang menghitung di kalangan para ulama, itu rata-rata 5.000 kebaikan. Bayangkan, satu halaman. Satu ayat minimal 100 kebaikan. Satu halaman 5.000 kebaikan. Satu juz 100.000 kebaikan. Satu kali khatam Al-Quran 2 juta kebaikan. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita galau, Bu, ambil mushaf, baca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada hal yang lebih menenangkan hati daripada membaca Al-Quran dengan sambil melihat ke mushaf dan memahami maknanya. Masya Allah, itu dahsyat, Bu. Akan menghilangkan kegalauan. Seperti itu. Jadi baca Al-Quran yang paling utama itu apa tadi? Melihat ke mushaf, lisan membaca, dan hati memahami maknanya. Itu obat kegalauan. Kemudian juga dan senantiasa berzikir kepada Allah. Orang mukmin itu banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pepatah, diam itu emas. Tepat atau enggak, Bu? Kalau kebanyakan diam justru galau, Bu, ya. Harusnya zikir itu adalah emas. Kebanyakan diam tapi hati kosong, itu galau. Harusnya kita sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau menyatakan, la yazalul insanu sari'an tahta syaitan. Hakikatnya manusia itu dikuasai dan kesurupan syaitan. Semuanya. Kecuali dia sibukkan hatinya dengan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak baca Quran, tidak berzikir kepada Allah, itu berarti hati kita itu di bawah pengaruh syaitan, otomatis galau. Maka kalau kita galau, Bu, segera istighfar. Kalau kita galau, segera zikir kepada Allah. Idza ra'aita nafsaka mutahayyiran falzamil istighfara. Fa innal istighfara mimma yaftahu Allah bihi 'alal 'abdi. Syekh Utsaimin berkata, kalau engkau temukan hati engkau sedang galau,
segera perbanyak istighfar, sebab kegalauan berasal daripada dosa dan dosa dihilangkan dengan istighfar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, banyak berdoa. Obat kegalauan yang kedelapan, banyak berdoa. Ini doanya saya tuliskan. Ya, yang pertama doanya dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau bisa ibu-ibu hafal, dan doa ini dibaca ketika kita berdoa, disisipkan, diselipkan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun wa hazanun illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha." Tidaklah ada seorang hamba yang membaca doa berikut saat ketika sedih dan galau, kecuali Allah Ta'ala ganti kesedihan dan kegalauannya dengan ketenangan dan kebahagiaan. Perhatikan kalimat Rasulullah tadi, kecuali pasti Allah Ta'ala akan gantikan kesedihan dan kegalauannya dengan ketenangan dan kebahagiaan. Apa itu doanya? Kita bacakan, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku, nasibku di atas tangan engkau. Madin fiyya hukmuk, yang berlaku atasku adalah keputusanmu. Adlun fiyya qada'uk, semua takdir engkau adil untukku. As'aluka bikulli ismin huwa laka, aku memohon kepada engkau dengan semua isim yang ada pada engkau. Samaita bihi nafsak, engkau namakan zat engkau dengan isim tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitab suci. Au allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang makhluk engkau. Awistatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku juga memohon dengan nama yang tidak diketahui oleh seorang pun. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikan Quran sebagai penghibur dalam hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dalam hatiku. Wa jila'a husni, dan penghilang bagi kesedihanku dan kegalauanku. Doanya lumayan panjang Bu ya. Sudah pada hafal Bu ya? Ini penting dihafal. Ya, taib. Sudah pada hafal kan ya? Sebagian mungkin sudah ya. Kalau bisa dihafal, diselipkan dalam doa-doa kita. Yang kedua, ini doa kegalauan ibu-ibu. Kalau ada galau langsung angkat tangan, berdoa, atau wudu, sholat, kemudian doa. Daripada Bara bin Azib, Rasulullah SAW ketika akan ke peraduan atau ke kasur beliau. Beliau nggak punya ranjang, soalnya beliau punya kasur saja, atau ranjang yang kecil. Kalau kita lihat di Madinah itu ada miniatur daripada rumah beliau. Beliau ketika akan istirahat di malam hari, beliau berbaring di atas sisi kanan tubuh beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Doa untuk menghilangkan kegalauan, terutama dibaca saat akan tidur dan boleh dibaca saat kapanpun ketika galau. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan semua urusanku beserta kerumitannya kepada engkau.
Walja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepada engkau. Raghabatan wa rahbatan ilaika, karena berharap dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat untuk berlindung dan tempat untuk meminta kecuali kepada engkau. Aku beriman dengan kitab suci yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Ini sudah hafal juga Bu ya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika dan seterusnya. Penting dibaca. Doa yang kedua. Sekarang kita lihat doa kegalauan yang ketiga. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menyatakan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang dia membaca 7 kali pada saat pagi, maka Allah Ta'ala akan hilangkan kegalauannya, baik yang berhubungan dengan dunia atau kegalauan akhirat. Apa itu kalimatnya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Masih pagi ini kita baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah, tidak ada ilah melainkan hanya Allah, kepadanya aku bertawakal sepenuhnya, dan dialah Allah pencipta dan pemilik arasy yang maha agung. Ya, jangan lupa baca 7 kali. Bisa juga sekalian dibaca dalam rangkaian zikir pagi seperti itu. Ini doa yang keberapa tadi? 3. Sekarang kita sebutkan doa kegalauan yang keempat. Ini biasanya masuk dalam zikir pagi dan petang. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang dibaca baik pagi dan petang. Adalah Rasulullah SAW, beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min galabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada galau dan sedihan, wal azzi dan kelemahan serta rasa malas, wal jubni dan sifat pengecut dan sifat pelit, bukhul, dan lilitan hutang, dan juga dikalahkan oleh orang lain. Ini doanya kita biasa sudah hafal, dibaca pada masukan biasanya dalam zikir pagi dan petang. Termasuk tadi kegalauan adalah banyak hutang. Nah, di dalam Islam ada doa-doa yang diajarkan supaya kita dimudahkan rezeki dan dilunasi hutang. Ini ada beberapa yang saya sebutkan sebagai contoh. Ada berapa nih ya? Ada 4 atau 5 ya. Dari hadis Ali, Rasulullah mengajarkan, hendaklah engkau baca kalimat yang walaupun engkau punya hutang sebesar gunung, maka pasti Allah Ta'ala tunaikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ibu-ibu sudah hafal Bu ya? Sudah, gampang ini. Kemudian yang kedua dari Suhail, dia berkata, adalah Abu Saleh memerintahkan kepada kami kalau akan tidur untuk berbaring di atas bagian sisi kanan badan, kemudian mengucapkan doa. Doanya adalah Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in, falikal habbi wan nawa. Itu bisa dibaca Rabbuna atau Rabbana.
wa munzila atau munzilu wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi ya Allah, tunaikanlah hutangku, wa agnini minal faqr, dan jauhkan aku daripada kemiskinan. Ini setiap malam, hadis riwayat Muslim sahih. Tapi agak panjang tadi Bu ya. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal luar biasa ini. Doa supaya jadi kaya dan dijauhkan dari kemiskinan dan lilitan hutang dibaca setiap malam saat akan tidur atau bangun daripada tidur langsung dibaca. Ya. Kadang-kadang kan orang hanya ngandalin otot, akal dan otot gitu Bu ya, cari uang. Jarang berdoa kepada Allah. Aisyah mengingatkan, idza da'autum rabbakum fa'akthiru. Kalau kalian doa kepada Allah, jangan nanggung, minta sebanyak-banyaknya. Fa innakum tad'una, sesungguhnya kalian sedang menyuruh Allah yang maha kaya dan senang diminta. Makin banyak permintaan kita, Allah makin senang. Kadang-kadang kan ada orang berdoa membatasi, ya Allah, aku minta rezeki 1 juta saja ya Allah. Dapatnya 1 juta. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian meminta kepada Allah masuk surga, kata Rasulullah SAW, mintalah surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Demikian juga dalam masalah akhirat. Doanya sudah berapa tadi Bu ya? 3 ya. 2 ke 4 adalah cerita yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah mengajarkan dan mendoakan aku ketika beliau mengunjungiku beserta ibuku di rumah kami. Beliau mengajak kami sholat, kemudian kami pun sholat sunnah berjamaah. Setelah itu Rasulullah mendoakanku. Apa doa Rasulullah? Ibunya Anas minta supaya anaknya Anas bin Malik didoakan. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma kthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya. Anaknya siapa tadi? Anas bin Malik. Dan berkahilah pada anak dan hartanya. Kalau diganti, kata ganti kita atau saya berarti Allahumma kthir mali wa waladi wa barik li fi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, dan berkahilah aku pada harta dan keluargaku. Maka Anas bin Malik itu Bu, anaknya sangat banyak, sekitar 40-an anaknya. Kalau sama cucu kurang lebih 100 cucunya. Ya, jadi luar biasa, sangat banyak. Harta Anas bin Malik juga sangat banyak. Usia Anas bin Malik juga hampir 100 tahun karena didoakan oleh Rasulullah. Dan doa ini perlu kita hafal. Tadi sangat pendek. Ya Allah, banyakilah anakku, banyakkanlah hartaku dan anakku, dan berkahilah aku pada anak dan hartaku. Kemudian baru doa yang terakhir itu adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon anugerah dan rahmatmu. Ceritanya diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu. Ada beberapa orang tamu. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang akan kita hidangkan? Kata Aisyah, enggak ada wahai Rasul. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon karunia Engkau. Maka setelah doa itu diucapkan, ada seseorang yang mengetuk pintu Rasulullah dan menghadiahi kambing guling, kambing yang sudah dibakar dan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyatakan,
ini adalah karunia Allah atas doa yang tadi kita panjatkan. Doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon karunia Engkau. Ini ibu-ibu tematik kita hari ini, kajian ringannya, tapi insya Allah sangat penting. Sebab galau itu kan akan melahirkan banyak penyakit kejiwaan. Hati-hati, banyak orang yang terkena penyakit jiwa itu bermula daripada galau. Dibiarkan, tidak diobati, sehingga galaunya makin menjadi-jadi. Demikian mungkin yang kita bisa sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Selebihnya silahkan kalau ada yang ditanyakan dalam tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Bu, silahkan kalau ada pertanyaan, dan sifatnya bebas saja pertanyaannya. Saya itu biasanya kalau hal-hal yang membantu lagi mungkin, tapi rumah baru, itu gimana gitu? Apakah itu dibolehkan? Kalau dibolehkan, artinya dikemas seperti apa? Terima kasih. Iya. Sebagaimana yang kita ketahui, ini tentang kepo tadi Bu ya. Masuk ke poin mana ya? Tentang apa tadi? Jadi pada Kebudayaan ya. Oh ya. Pekerjaan baru bagaimana kita tetap kebiasaan masyarakat. Oh iya. Kalau sudah itu acaranya dikemas seperti apa baiknya. Jaga Allah itu. Naam, iya. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi fi 'abdi. Allah Ta'ala senang melihat bekas karunia Allah pada seorang hamba. Wa amma bi ni'mati rabbika, apa kelanjutannya Bu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada engkau, maka ceritakanlah. Jadi dari bab tahadduts bin ni'mah biasanya demikian, menceritakan nikmat Allah dan menyebut tentang keagungan dan maha pemurahnya Allah. Boleh saja seseorang menceritakan nikmatnya, kemudian bersyukur dengan cara mengundang makan. Maka biasanya kalau pindahan, acara tasyakuran, makan-makan. Kemudian diterima kerja, makan-makan lagi. Kemudian pulang haji, makan-makan lagi. Apa hukumnya? Hukum asalnya mubah Bu. Mubah itu artinya boleh. Dan memberi makan itu berpahala. Maka hukumnya menjadi sunnah. Selama hanya makan-makan saja, tidak disertai dengan yang aneh-aneh.
disertai salawatan lah, sekalian tahlilan, sekalian acara yang bidah-bidah, nah itu nggak ada. Tapi kalau cuma ngundang dalam rangka walimah, makan-makan, walimah itu kan macam-macam. Ada walimah wajib, ada walimah sunnah, ada walimah mubah. Ya, aulim walau bisyad. Kalau nikah itu hukumnya ya wajib ada makanan. Kemudian juga akikah, para ulama beda pendapat apakah wajib ataukah sunnah. Kemudian ketika pulang dari safar misalkan. Adapun selainnya mubah dan berpahala dari sudut ngasih makan, maka bisa jadi menjadi sunnah. Pindah rumah supaya sosialisasi lebih mudah, makan-makan undang, seperti itu. Pindah ke rumah baru, makan-makan. Itu hukum asalnya umumnya kebanyakannya mubah dan ngasih makannya berpahala. Selama apa tadi? Tidak ada acara yang sifatnya bid'ah atau maksiat. Kalau orang kan kadang maksiat atau bid'ah. Bid'ah misalnya sekalian tahlilan, sekalian salawatan, sekalian manakipan, sekalian ulang tahun. Maksiat biasanya pakai ngundang penyanyi, ada musik, ada ikhtilat, atau termasuk juga yang diundang hanya orang kaya, itu melahirkan dosa juga. Tidak mengundang orang miskin dan yang semacamnya. Seperti itu insyaallah. Silahkan, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk suami istri pejuang garis dua. Dan kadang itu anak-anak semua mengalami kelelahan, ternyata masih negatif. Itu kadang kecewa. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Oh iya, apa tadi? Ya maaf, tes. Pertanyaannya apa tadi? Saya kok kurang jelas ya. Suami istri, kenapa tadi Bu? Mohon nasihatnya untuk pasangan suami istri pejuang garis dua, menanti lama bertahun-tahun. Kadang itu karena cemas di suatu bulan istrinya telah, namun ternyata setelah flashback itu negatif lalu kecewa. Lalu ada rasa putus harapan, putus asa gitu. Bagaimana nasihatnya untuk? Iya. Oh iya. Jadi di dalam Al-Quran memang ada banyak firman Allah yang menunjukkan janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya terhadap takdirnya. Ya Allah, kenapa kok aku begini? Kenapa yang lain punya anak kok aku tidak punya anak? Kenapa yang lain kok hartanya segini, aku cuma segini? Allah Maha Adil. Biasanya begitu. Ada orang yang punya anak banyak tapi hartanya pas-pasan. Ada orang yang hartanya banyak, nggak punya anak. Ada orang yang hartanya banyak, anaknya banyak, tapi sakit-sakitan. Pasti masing-masing orang punya takdir, cerita, duka, dan air mata masing-masing. Ya, itu pasti. Maka yang terbaik tadi, kita perbanyak doa, kita pertebal kesabaran, kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan semuanya pasti ada hikmah. Ya, semuanya pasti ada hikmah. Seperti itu sih. Ringkasnya seperti itu, Bu. Insyaallah. Jadi ketika kita berharap pada Allah itu pahala. Ngangkat tangan doa kepada Allah pahala.
merasakan pahit getirnya galau belum punya anak misalkan, itu juga pahala ketika kita tawakal dan bersabar kepada Allah. Ada seorang ulama, Syekh Fauzan kalau saya tidak silap, beliau tidak dikaruniai anak gitu ya. Nabi Ibrahim dikaruniai anak pas sudah tua. Sebagian kaum muslimin juga demikian. Maka memperbanyak doa, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa memohon keturunan kepada Allah. Iya, seperti itu. Yang lainnya ada yang berkaitan misalkan dengan hukum, jikalau opsinya bayi tabung bagaimana hukumnya, mengangkat anak bagaimana hukumnya, jikalau setelah di tes di lab yang ada udzur syar'i atau halangan punya anak, ketahuan fakta misalkan suami atau istri masing-masing punya hukumnya. Masing-masing ada rinciannya lagi. Seperti itu. Kurang lebih demikian ya. Ada yang lain silakan. Tadi dua ada kezaliman, zalim kepada diri sendiri. Itu apakah misalnya kita malas olahraga itu apakah termasuk zalim dan apakah itu berdosa kita? Apa tadi Bu contohnya? Menzalimi zalim kepada diri sendiri. Emak itu kan mageran ya Ustaz. Ya. Jadi malas olahraga. Apakah itu termasuk zalim kepada diri sendiri dan apakah itu berdosa? Ya, malas olahraga Ustaz. Apa tadi? Zalim kepada diri sendiri maksudnya contohnya apa tadi? Malas olahraga Ustaz. Malas. Oh iya. Iya Ibu. Iya memang Allah Ta'ala kan telah menganugerahi kepada kita tubuh yang sehat. Nikmat itu wajib disyukuri dan dijaga. Kan begitu Bu ya. Dan konon katanya pertumbuhan sel tubuh manusia terhenti saat usia 20-an. Mencapai puncak usia 30-an. Puncak-puncak fisiknya. Dan usia 30-an mulai mengalami penurunan. Tapi kematangan akal dan psikologi matangnya saat usia 40. Kalau badan tadi matangnya apa? Puncaknya usia 30 Bu ya. Konon setiap tahun berarti kan nggak ada apa namanya? Yang ada adalah penurunan fungsi anggota badan. Mulai usia 30 itu contohnya massa otot juga berkurang setiap tahunnya 1 atau 2%. Dan itu makin cepat kalau tidak olahraga. Intinya kan obat itu ada, sebagian menyebutkan obat itu ada pada tidur yang cukup, istirahat dan tidur yang cukup, sinar matahari, kemudian olahraga, dan cukup mengkonsumsi air putih. Jadi memang olahraga itu salah satu bentuk menjaga dan mensyukuri nikmat Allah. Biasanya kan ada 2, ini cuma tambah-tambahan biasa di luar kajian, di luar tema. Ada kardio, ada angkat beban. Kardio itu untuk melatih jantung dan juga paru-paru. Biasanya pakai apa Bu? Jalan, kemudian lari. Kalau angkat beban biasalah. Ya seperti itu. Sebab setiap tahun massa otot akan berkurang.
Dan salah satu hal yang mengkonsumsi energi gula dan juga lemak itu adalah dengan cara meningkatkan massa otot, baik laki-laki atau perempuan. Jadi olahraga, pola makan yang baik dan seimbang, menjaga mood, kemudian juga istirahat yang cukup, itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Bagaimana kalau malas? Biasanya kalau dari sudut kesehatan, kalau kebanyakan gula, kemudian kurang gerak, itu berpengaruh terhadap mood seseorang, seperti itu. Tapi ini di luar kajian, Bu, ya, di luar tema. Silahkan, ada yang lain? Lalu hubungannya itu kalau itu bisa olahraga atau jaga kesehatan, apakah kita jatuh dalam perkara selesai tidur? Apakah jatuh pada dosa kalau malas olahraga? Wallahu a'lam. Yang jelas itu berpengaruh terhadap kesehatan dan vitalitas tubuh seseorang. Mungkin saja dia tidak bisa menunaikan kewajiban yang lain, akhirnya malas ibadah, tidak semangat menghadapi masalah, cepat merasakan kegalauan. Sebab kan kalau dalam kesehatan, semangat, optimis, ketenangan, kebahagiaan itu berkenaan dengan hormon yang ada di tubuh manusia. Ada jenis 4 hormon atau sekian, yang itu beberapa diantaranya didapatkan dengan cara olahraga, termasuk juga dengan munajat kepada Allah dan lain-lain. Jadi apakah dosa langsung? Secara langsung tidak dosa, tapi efeknya memang ada hubungannya. Seperti itu, efeknya tentu saja ada hubungan. Dan olahraga pun juga tidak boleh melalaikan kewajiban ibadah dan tidak boleh jatuh dalam dosa. Tidak melalaikan kewajiban dan tidak mendatangkan maksiat dan dosa. Contohnya misalkan kalau dia olahraga ke fitness, ke tempat fitness misalkan, tapi musik dan ikhtilat, itu kan dosa. Contohnya seperti itu. Atau dia olahraga pas saat waktu sholat, nah itu kan juga dosa. Jadi fa'atu kulladzi haqqin haqqahu, kata Rasulullah. Inti masalahnya itu adalah segala sesuatu punya hak. Mata punya hak, perut kita punya hak, otak kita punya hak, badan dan otot kita juga punya hak. Berikanlah masing-masing yang punya hak itu haknya. Intinya seperti itulah. Seperti itu. Kita ingin ibadah semangat, kuat, ya kita juga harus rajin olahraga. Kita ingin bisa menghadapi masalah, merawat anak-anak, berbakti pada suami, ibadah, ya tentu saja kalau diniatkan demikian akan berpahala insya Allah. Ya silahkan ibu-ibu, ada yang lain? Bismillah, ini ada titipan pertanyaan masuk via WhatsApp. Mungkin membacakan pertanyaan. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Sejak kecil saya tidak dekat dengan bapak kandung, bahkan sering diabaikan. Saat bapak cerai dengan mama, anak sama sekali nggak respect. Saat ini bapak anak sakit stroke. Awal dengar kabar bapak sakit, anak minta Tuhan ke Ustaz karena mengingat kesel-keselnya sama sikap bapak. Tapi melihat kondisinya, anak juga kasihan. Terlebih saudara dan keluarganya putus mata. Saya minta pencerahannya Ustaz, bagaimana biar hati ini mudah lapang dan legowo menghadapi situasi ini. Jazakallahu khairan. Iya, yang pertama adalah bahwa hubungan kalau terjadi perceraian, yang putus itu hanyalah hubungan antara suami dan istri.
hubungan antara anak dengan orang tua tidak ada putus dan perubahan sama sekali. Dari sudut orang tua, ayah itu wajib tetap memberi nafkah. Nafkah kepada anak laki-laki minimal kewajiban sampai balik, dan kepada anak perempuan sampai menikah. Itu tetap diberikan nafkah. Dan anak tetap wajib bakti kepada orang tua, baik ibu dan ayah. Wajib. Kemudian yang kedua, ketika terjadi perceraian, tidak boleh menimbulkan dosa dan permusuhan. Kadang-kadang kan, kebanyakan bahkan terjadi perceraian, kemudian rebutan anak. Dalam Islam sudah disebutkan bab tentang hadanah, bab siapa yang berhak mengasuh anak. Bab siapa yang berhak mengasuh anak. Kalau di bawah balik usia 9 tahunan, maka yang berhak itu adalah ibu. 9 atau 7 tahun batasannya itu, saya baca di kitab-kitab fikih. Otomatis kalau di bawah 9 tahunan itu yang berhak yang mengasuh siapa tadi? Ibunya. Kalau di atas 9 tahun, laki-laki atau perempuan diminta untuk memilih. Diminta untuk apa tadi? Memilih, ikut ayah kah, ikut ibu. Kalau sudah memilih, tidak boleh ditanamkan kebencian. Kadang-kadang kan, mohon maaf, kebanyakan yang terbawa perasaan itu adalah kaum ibu-ibu. Ya, kaum ibu-ibu. Dia merasa bagaikan gelas sudah pecah. Pokoknya nggak ada, bahasa pokoknya sudah. Anaknya pun sedari kecil ketika terjadi perceraian ditanamkan hal-hal negatif terhadap sosok mantan suami. Nah, bapak kamu itu begini, jangan nelpon, jangan komunikasi, pokoknya kalau dia datang kamu sembunyi. Nah, begitu. Dan itu adalah kezoliman, dosa besar kalau demikian. Jadi ya, anak tetap wajib berbakti pada sang ayah, juga pada sang ibu. Tidak dilibatkan pada apa tadi? Masalah dan perceraian yang terjadi di antara suami dan istri. Begitu, Bu. Insya Allah. Kira-kira sudah menjawab atau belum, Bu ya? Yang ditanyakan tadi apa ya? Sudah terjawab nggak kira-kira, Bu? Ya, soalnya penanya menanyakan bagaimana sikapnya terhadap ayahnya, karena penanya ini ada rasa kecewa dengan saya. Kecewanya kenapa, Bu? Karena sejak kecil itu ada perlakuan diabaikan. Mendapatkan perlakuan diabaikan oleh ayahnya. Lalu ayahnya kan sakit. Nah, itu sebenarnya penanya ini merasa kasihan, tapi ya mungkin masih ada rasa kecewa. Jadi kurangnya atau tidak tertunaikannya kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu tidak mengurangi kewajiban bakti anak kepada sang orang tua. Tidak boleh orang tua, misalkan, tidak boleh seorang anak dia berkata, ayah saya telah menceraikan ibu saya. Ayah saya tidak peduli terhadap saya ketika sudah berpisah. Kalau begitu saya membenci dan tidak mau berbakti. Itu adalah satu kesalahan. Jadi kewajiban bakti itu tetap. Adapun rasa kecewa itu hal yang manusiawi dan dibolehkan. Tapi bakti tetap diberikan, doa dan juga nasihat serta dibantu seperti itu. Seperti itu, Bu, insya Allah. Walaupun kan bertentangan, hati kecewa, tapi kan orang tua tetap juga wajib berbakti.
kejadian sesungguhnya kan kita juga tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mengecewakan. Apakah nafkah bulanan tetap diberikan ataukah tidak atau bagaimana. Kekecewaan manusiawi dan bisa dipahami, tapi berbakti juga tetap satu apa tadi Bu? Satu kewajiban. Satu kewajiban. Ya, silahkan, mungkin ada yang lain. Sudah atau masih ada lagi? Sudah ya, sampai di sini Ibu. Saya punya bayangan kitab yang akan dibaca itu bisa kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Athari, mungkin Uwabnan punya itu, atau Syarah Arba'in Nawawiyah. Kira-kira tentang Tauhid atau hadis Arba'in Nawawi Bu ya? Kalau kita memilih satu di antara dua. Arba'in Nawawi sudah pernah kah Bu? Atau tentang Tauhid, buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Athari. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dan ditentukan. Sampai di sini, barakallahu fiikunna, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.